Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat sore Ibu. Sebelum kami mulai wawancara ini, kami juga mohon maaf Bu atas waktu yang udah ganggu Ibu. Mungkin lagi istirahat waktu sorenya Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok literasi manusia ingin mewawancarai Ibu yang berkaitan mengenai tentang masalah pendidikan di era di tengah pandemi virus corona seperti ini. Sebelum kami ingin mewawancarai Ibu, saya izin kenalin diri sendiri dulu. Kenalkan, nama saya Najwa Al-Fatan, saya sebagai moderatornya, dan teman saya Rizani sebagai satu tim dengan Najwa Al-Fatan, dan satu lagi teman saya Muhammad Fahri Bahtiar. Dia sedang ada kendala jadi tidak bisa ikut Jimit pada kesempatan kali ini, Bu. Oke, pada kesempatan kali ini juga kami ingin mewawancari Ibu. Sekarang apa Ibu udah bersedia? Saya bersedia. Jadi pertanyaan yang kami kumpulkan tuh yang pertama dari Ibu sendiri, apa ada kendala pembelajaran tidak selama offline atau lebih dikenalnya itu belajar secara daring? Menurut Ibu bagaimana? Kendalanya? Ya, pastinya kan yang namanya kendala tentu ada ya, baik ketika onsite maupun ketika online gitu ya. Nah, terutama kalau misalkan ini kan pertanyaan tentang daring ya, berarti online gitu. Untuk masalah kendalanya pun sebenarnya semuanya itu lebih ke yang paling inti itu masalah tentang jaringan sih ya. Itu jaringan bukan hanya untuk mahasiswa saja yang daerah pedalaman, tapi juga untuk para dosen atau pengajar juga mengalami kesulitan pada saat jaringan, ada kesalahan pada jaringan gitu kan ya, pastinya mengganggu aktivitas pembelajaran dan sebagainya, seperti itu. Dan kemudian kendala yang lainnya itu juga waktu. Kan sekarang ini mahasiswa itu kan tersebar di seluruh Indonesia ya, dan memiliki berbagai macam waktu ya, dia rentang waktunya ada yang WITA, WIT, sama WIP ya. Mungkin kalau yang WIP kan tidak masalah gitu, tapi kan kalau kadang yang walaupun WIP seperti daerah Sumatera saja kan udah pelaksanaan sholat atau apanya kan sudah berbeda gitu kan, itu kan pasti mengganggu sekali gitu kan. Nah, yang keduanya itu kan selama proses belajar daring ini Bu, menurut Ibu apakah sistem belajar daring tersebut sangat efektif nggak untuk Ibu tersendiri dan untuk mahasiswa? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya daring ini pun nggak selamanya punya kekurangan ya, ada kelebihannya juga gitu. Untuk kelebihannya sendiri, kayak misalkan kita memberikan materi itu kan istilahnya bisa ter-record ya, kayak ini, dan mahasiswa bisa melihat berulang kali gitu kan, beda dengan pada saat onsite. Onsite mungkin ya ada beberapa mahasiswa yang mungkin bisa merekam ya, atau enggak paling sering itu ya paling memfoto ini ya, catatan saya yang ada di papan tulis gitu ya. Nah, paling itu saja. Itu ya kan kadang kalau di papan tulis dia hanya sekedar ya paham pada saat ya membaca papan tulisnya itu gitu. Kalau misalkan yang dia melihat rekaman pembelajarannya itu, pengajaran saya, pasti kan dia mengetahui seluk-beluknya lah, istilahnya lebih paham pada saat melihat video daripada hanya sebatas melihat catatan saya yang coret-coretan di papan tulis gitu kan. Nah, jadi itu sih salah satu kelebihannya. Cuma di sini aja Bu, kami yang bisa tanya sama Ibu, bisa kami wawancara Ibu. Mohon maaf ya Bu, ganggu waktu Ibu. Iya Bu. Iya, nggak apa-apa. Intinya kesempatannya emang jaringan dan kawan-kawannya susah Bu ya. Iya, ya semoga kalian bisa lebih semangat lagi lah ya, bisa menyesuaikan diri lah. Ya, gitu. Intinya sih coronanya moga-moga cepat hilang sih Bu kayaknya dari permasalahan. Amin. Sekian ya Bu dari wawancara kami. Iya, Mohon maaf Bu kalau ada salah kata. Makasih ya Bu, makasih banyak Bu ya.